Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas rekap patch note terbaru season 39 original server. Yang pertama ada hero baru Sora akan hadir hari ini jam 3 sore. Buat teman-teman yang mau tahu penjelasan skill lengkapnya, itu bisa cek aja video yang sudah saya upload kemarin ya. Berikutnya ada Freya di buff untuk ultimate-nya, cooldown-nya itu dikurangi. Yang sebelumnya 54-46 detik dimulai saat digunakan, turun menjadi 34-26 detik, tapi dimulai setelah digunakan dan mendapatkan 50% pengurangan damage saat menerjang serta sedikit meningkatkan kecepatan saat mendaratnya. Berikutnya ada Zuxin di adjust. Pasifnya di nerf, pemulihan mana dari setiap Crimson Butterfly-nya dikurangi dari 5% menjadi 3%. Untuk interval pemulihan mananya naik dari 0,2 detik menjadi setiap 0,33 detik. Skill 2-nya di adjust. Damage dasarnya naik yang sebelumnya 33-88 plus 28% total magic power naik menjadi 45-95 plus 30% total magic power, dan bonus magic power itu akan meningkat menjadi 60% terhadap minion. Untuk damage hantaman dasarnya diubah, yang sebelumnya 300-800 diubah menjadi 200-300 plus 10%-15% dari max HP target yang ditangkap. Jadi sebagai contoh ya, sekarang kalian bisa menangkap Tigreal dan melemparkannya ke Layla, maka memberikan damage-nya ke Layla itu berdasarkan max HP-nya Tigreal guys. Jadi saran saya ya, kalian nangkap hero dengan HP yang tinggi, kemudian kalian lemparin saja hero tersebut ke hero lawan dengan HP yang rendah guys. Kemudian untuk interval penumpukan soul snare-nya naik, yang sebelumnya 0,2 detik sekarang menjadi setiap 0,33 detik. Dan sekarang ada efek baru ya, setelah berhasil menyebabkan airborne ke hero lawan, target itu tidak bisa ditandai dengan soul snare lagi selama 4 detik. Dan selama periode ini, skill ini akan memberikan 15% sampai 25% damage yang lebih besar ke target tersebut. Nah, jadi udah gak bisa ngisi stack secara terus-menerus, ada cooldown-nya. Tapi sebagai gantinya, damage-nya lebih besar sekarang guys, kalau kita lagi gak ngisi stack hero lawan tersebut ya. Dan kemudian di sini juga ada penyesuaian penggunaan mana ya, yang sebelumnya kan menerapkan soul snare ke hero lawan akan menggunakan 120 sampai 150 mana. Sekarang diubah menjadi mengaktifkan skill 2 akan langsung menggunakan 90 mana setiap 0,33 detik. Jadi kalau gak ada target, gak ada siapa-siapa, jangan di spam terus lagi ya skill 2-nya guys ya. Ultimate-nya di buff. Interval penumpukan soul snare-nya dikurangi, yang sebelumnya 1 detik sekarang menjadi setiap 0,5 detik. Berikutnya ada Leomord di buff. Untuk pasifnya itu di revamp. Sekarang basic attack dan skill Leomord itu akan memberikan 25 energi Outkeeper untuk setiap target yang terkena damage. Dan ketika energinya mencapai 100, maka basic attack berikutnya itu akan memberikan 200% critical damage dan memulihkan 100 plus 10 dikali level hero plus 12% max HP tambahan HP. Tapi sekarang basic attack Leomord itu tidak bisa lagi memberikan damage critical secara normal ya, dan setiap 1% critical chance itu akan dikonversi menjadi 1% critical damage. Dan di mode mounted-nya, setiap perolehan energi Outkeeper-nya itu akan meningkat sebesar 200%, lebih cepat penuh energinya. Skill satunya di adjust, jadi menghapus efek perolehan shield. Sudah tidak ada shield lagi ya di skill 1, tapi diganti efek baru. Damage terhadap creep-nya akan meningkat menjadi 200%. Berikutnya ada Angela di adjust. Pasifnya di nerf, peningkatan movement speed per stack-nya itu dikurangi dari 7,5% turun menjadi 5%. Skill satunya di buff, cooldown-nya naik, yang sebelumnya 7 detik sekarang menjadi 8 detik. Tapi ada efek baru, jadi sekarang saat menempel, cooldown skill ini akan berkurang 50%. Jadi bisa dipakai terus kalau kita lagi di dalam tubuh teman ya. Untuk ultimate-nya di adjust, cooldown-nya naik jauh dari 20 detik menjadi 60 detik. Tapi untuk durasi mode penempelannya yang sebelumnya bertahan 12 detik ya, sekarang menjadi 20 detik. Jadi lebih lama ya. Durasi shieldnya juga diubah, yang sebelumnya kan hanya bertahan 6 detik. Sekarang shieldnya itu akan tetap ada hingga kalian keluar dari badan teman kalian. Serta menyesuaikan mekanisme cooldown menjadi langsung dimulai ya setelah menggunakan ultimate. Berikutnya ada Rafaela di buff. Skill 2-nya di buff.
bonus magic pada pemulihan tambahan untuk diri sendiri dan hero rekan dengan HP terendahnya naik. Yang sebelumnya 45% naik menjadi 65%. Kemudian untuk yang sebelumnya bonus movement speed itu meningkat 1% setiap 20 magic power, itu diubah ya menjadi bonus movement speed itu akan meningkat 1% setiap 10 magic power saja. Ultimate-nya di buff, cooldown-nya dikurangi, yang sebelumnya 42-34 detik turun menjadi 38-30 detik. Berikutnya ada Estes di buff, skill satunya di buff, pemulihan berkelanjutannya naik, yang sebelumnya 250-400 plus 60% total magic power, naik menjadi 360-585 plus 90% total magic power. Durasi peningkatan hybrid defense-nya juga naik ya, dari 3 detik menjadi 5 detik lebih lama. Tapi untuk cooldown-nya sedikit dinaikin, yang sebelumnya 11-7 detik naik menjadi 11-8,5 detik. Sebagai gantinya penggunaan mananya jadi lebih hemat, yang sebelumnya 110-210 turun menjadi 60-120. Ultimate-nya di buff. Sekarang Moonlight Immersion yang diperkuat akan menggandakan peningkatan hybrid defense serta mengoptimalkan deskripsi skillnya. Berikutnya ada Lolita di buff, pasifnya di adjust, menghapus efek shield yang diberikan secara berkala ke hero rekan di sekitar. Shield itu masih tetap bisa diberikan ke hero rekan di sekitar saat menggunakan skill sekarang. Dan untuk frekuensi shieldnya yang sebelumnya setiap 6 detik sekarang menjadi setiap 6-3 detik berskala dengan level Numenon Blaze-nya. Skill satunya di buff, cooldown-nya itu dikurangi, yang sebelumnya 10 detik di semua level menjadi 10-8 detik berdasarkan level. Damage dasarnya dinaikin juga, yang sebelumnya 300-550 naik menjadi 400-650. Ultimate-nya di buff, efek slow-nya naik dari 50% menjadi 60%. Damage dasarnya juga naik, yang sebelumnya 500-900 naik menjadi 600-1200. Serta ada pasif baru ya, sekarang setiap kenaikan level itu akan mengurangi jeda shield yang diberikan oleh Numenon Energy Core sebanyak 1 detik. Berikutnya ada Tick Reel di buff, skill 2-nya yang di buff ya, kecepatan pergerakannya naik dari 6 menjadi 8. Ultimate-nya di buff, damage dasarnya naik, yang sebelumnya 270-430 naik menjadi 600-1000. Berikutnya ada Ultimate-nya Johnson di buff, bonus damage ledakan saat mengenai lawannya naik, yang sebelumnya 160% sampai 240% total magic power diganti menjadi 240% sampai 360% total physical defense. Berikutnya ada pasifnya Kufra di buff, cooldown-nya dikurangi dari 12 detik turun menjadi 8 detik saja. Berikutnya skill 1 Atlas di buff ya, damage-nya naik, yang sebelumnya 215 sampai 390 plus 60% total magic power naik menjadi 400 sampai 600 plus 100% total magic power. Tapi di sini ada efek baru ya. Jadi sekarang setiap target itu hanya bisa terkena damage-nya 1 kali. Berikutnya ada Hayabusa di nerf. Skill 2-nya di nerf ya, mengurangi jarak pergerakan Hayabusa dan bayangannya sebesar 20%. Sebagai gantinya cooldown-nya dikurangi, yang sebelumnya 20-16 detik turun menjadi 16-14 detik. Ultimate-nya di buff, cooldown-nya dikurangi dari 50 detik menjadi 40 detik saja. Berikutnya ada Lilia di buff, skill satunya di buff, jangkauan penggunaannya naik dari 7 menjadi 7,5 unit. Skill 2-nya di buff, jangkauannya dinaikin dari 5 unit menjadi 5,5 unit. Dan area setelah Gloom melahap shadow energinya juga naik dari 5 unit menjadi 5,5 unit. Berikutnya ada Nana di adjust, skill satunya di buff, damage-nya naik, yang sebelumnya 300-400 plus 90% total magic power naik menjadi 300-500 plus 100% total magic power. Tapi skill 2-nya di nerf, damage-nya dikurangi, yang sebelumnya 250-375 plus 50% total magic power turun menjadi 150-275 plus 30% total magic power. Berikutnya ada Zetian di buff, untuk skill satunya yang di buff ya, damage 2 gelombang pertamanya naik, yang sebelumnya 200-275 plus 30% total magic power naik menjadi 150-275 plus 50% total magic power. Damage
damage gelombang ketiganya di nerf ya, yang sebelumnya 385 sampai 660 plus 120% total magic power turun menjadi 360 sampai 660 plus 120% total magic power. Untuk penggunaan mananya jadi lebih hemat, yang sebelumnya 70 sampai 120 turun menjadi 50 sampai 75. Cooldownnya juga dikurangi dari 6 detik menjadi 5 detik. Berikutnya ada Aurora di buff untuk skill 2-nya. Sekarang ada efek baru, mendapatkan tambahan 0,06 detik durasi efek freeze untuk setiap 100 magic power. Jadi bukan hanya di ultimate-nya doang, sekarang skill 2-nya juga ada scaling dari total magic power kita untuk durasi stun-nya ya. Berikutnya ada Barrage di buff, ultimate-nya yang di buff, ada efek baru. Sekarang jika ultimate itu tidak mengenai lawan, maka cooldown-nya itu akan berkurang 50%. Dan efek baru kedua adalah jika ultimate-nya mengenai lawan, maka Detona itu akan langsung mendapatkan stack maksimum big guy. Kemudian ada perubahan efek juga, yang sebelumnya kan 60% cooldown itu akan dikembalikan saat penggunaannya dibatalkan. Sekarang turun menjadi 50% cooldown itu dikembalikan saat penggunaannya dibatalkan. Ada efek yang dihapus ya, yang dimana Detona mendapatkan stack big guy saat respawn. Sekarang respawnnya dengan 0 stack guys. Untuk bonus HP dari damage tambahannya itu naik, yang sebelumnya 1,8% total HP menjadi 5% total HP. Berikutnya ada Zilong di buff, atributnya di buff ya, tapi kecepatan basic attack-nya dikurangi guys, dari 1,2 menjadi 1,05 saja. Pertumbuhan physical attack-nya yang naik, yang sebelumnya 6,65 naik menjadi 9. Pasifnya di buff, damage basic attack-nya diubah, yang sebelumnya 100% total physical attack diubah menjadi 100 plus 80% total physical attack. Damage Dragon Fury-nya juga di-adjust, yang sebelumnya 30 plus 40% total physical attack diubah menjadi 80 plus 30% total physical attack. Untuk syarat pengaktifan Dragon Fury-nya diubah, yang sebelumnya memberikan damage 3 kali dengan basic attack, sekarang menjadi memberikan damage 3 kali dengan basic attack ataupun skill. Skill 2-nya di nerf, ada efek yang dihapus, yang dimana melancarkan basic attack setelah menggunakan skill ini. Berikutnya ada skillnya 2-nya Lucas di buff ya, cooldown-nya dikurangi, yang sebelumnya 14 sampai 8 detik turun menjadi 12 sampai 8 detik. Untuk damage Lightning Storm, damage tambahannya itu naik, yang sebelumnya 40 menjadi 50 sampai 100. Berikutnya ada Pakuito di buff, skill 2-nya di buff, cooldown-nya dikurangi, yang sebelumnya 8 sampai 6 detik turun menjadi 7 sampai 5,5 detik. Ultimate-nya di buff, cooldown-nya dikurangi, yang sebelumnya 17 sampai 13 detik turun menjadi 15 sampai 12 detik. Berikutnya ada Grok di nerf, pasifnya di nerf, ada efek yang dihapus. Sekarang tidak lagi mendapatkan crowd control selama menggunakan skill. Ditambahkan efek baru, yaitu skill tidak bisa diganggu ya. Jadi hanya skillnya doang yang anti crowd control, tapi si Groknya itu bisa terkena efek CC sekarang guys. Ultimate-nya di buff, ada efek baru, sekarang mendapatkan kebal crowd control saat menerjang. Berikutnya ada Gatot Kaca, skill 2-nya di nerf. Durasi tahunnya yang sebelumnya kan 1,5 detik di semua level. Nah sekarang menjadi 0,9 sampai 1,5 detik berskala dengan waktu pengumpulan kekuatannya. Jadi semakin lama kalian ngedennya ya, tahan skillnya, maka akan semakin lama juga durasi tahunnya. Untuk jarak pergerakannya itu dikurangi, yang sebelumnya 3 sampai 4,4 menjadi 2,2 sampai 4,4. Berikutnya ada Mia di buff, pasifnya di buff. Total bonus physical attack Moonlight Shadow-nya naik dari 20% menjadi 25%. Jumlah efek basic attack Moonlight Shadow yang diwariskan juga naik dari 20% menjadi 25%. Ultimate-nya juga di buff ya, bonus movement speed-nya naik, yang sebelumnya 35% sampai 65% berdasarkan level menjadi 65% di semua level. Berikutnya ada Granger, skill satunya di nerf, damage dasarnya dikurangi, yang sebelumnya 60 sampai 120 turun menjadi 60 sampai 100 dan tidak lagi memberikan damage tambahan ke minion dan creep. Berikutnya ada Harit di nerf, skill 2-nya di nerf. Bonus damage basic attack yang diperkuatnya disesuaikan, yang sebelumnya kan 90% total physical attack plus 90% total magic power diubah menjadi 100% total physical attack tapi plus 60% total magic power saja. Untuk perolehan shieldnya di buff, yang sebelumnya 120 sampai 270 plus 100% total magic power naik menjadi 120 sampai 270 plus 120% total magic power hingga 3 stack.
Dan sekarang basic attack yang diperkuat itu hanya memberikan 50-100 dan damage basic attack normal itu ke turret. Berikutnya di perubahan medan tempur mythic diubah menjadi medan tempur mythical honor. Penyesuaian atribut eksklusif medan tempur mythic sekarang hanya berlaku setelah mencapai mythical honor. Jadi penyesuaian atribut ini dibuat karena di pertandingan rank tingkat tinggi banyak fighter yang bermain di gold lane sehingga sangat membatasi efektivitasnya marksman. Oleh karena itu Muntun telah membuat penyesuaian mythical honor battlefield untuk mengatasi hal ini. Untuk siaga minion gold lane-nya, gold tambahannya naik ya, yang sebelumnya 30% menjadi 40%. Untuk HP base turretnya juga naik, yang sebelumnya 7.300 naik menjadi 8.200. Dan untuk HP dari base-nya sendiri itu juga naik dari 7.900 naik menjadi 9.000. Berikutnya di penyesuaian item, yang pertama ada blessing roaming. Semua blessing itu di buff ya, gold yang diperoleh dari pengungkapan lokasinya naik, yang sebelumnya 30 sekarang menjadi 30 plus 1 dikali level hero. Untuk XP yang diperoleh dari pengungkapan lokasinya diubah, yang sebelumnya 30 pada 2 menit pertama dan 60 setelah 2 menit setelahnya diubah menjadi 25 plus 5 dikali level hero. Dan untuk gold yang diperoleh dari setiap 5 detik setelah 8 menit, yang sebelumnya 9 naik menjadi 10. XP yang diperoleh dari setiap 5 detik setelah 8 menitnya juga naik dari 18 menjadi 20. Berikutnya untuk konsel dan dire hitnya di adjust ya. Sekarang tidak lagi mendapatkan gold dan XP dari minion dan creep yang dieliminasi oleh rekan di sekitar. Diganti efek baru, mendapatkan 30 plus 2 dikali level hero gold dan 20 plus 8 dikali level hero XP setelah memberikan damage ke hero lawan. Tapi ada cooldownnya yaitu 15 detik. Berikutnya untuk encourage sama favor itu di nerf ya. Perolehan dari minion dan creepnya yang dieliminasi oleh rekan di sekitar dikurangi dari 40% menjadi 35% saja. Dan berikutnya encourage-nya juga di adjust. Sekarang memberikan 20 hybrid defense ke hero rekan di sekitar. Berikutnya ada item Demon Hunter Sword di buff. Jadi meningkatkan daya tahan hero yang didapatkan dari 3 equipment attack speed ya. Untuk atributnya di nerf, jadi menghapus plus 8% life steal. Untuk pasif unik D4-nya itu di revamp, yang sebelumnya kan basic attack memberikan 2% life steal ya. Sekarang diubah menjadi setiap basic attack memulihkan 20 plus 4 dikali level hero HP dan dianggap sebagai efek basic attack. Berikutnya ada Rose Gold Meteor di adjust, menyesuaikan skala equipment agar lebih mudah mencapai hybrid defense maksimal ya dari equipment ini, menghilangkan ketergantungan pada life steal dan basic attack untuk meningkatkan fleksibilitasnya dan sedikit mengurangi physical attack untuk keseimbangannya. Atributnya di nerf, physical attack-nya dikurangi dari 40 menjadi 30 saja sekarang. Pasif unik Dragon Scale-nya naik, yang sebelumnya setiap 1% life steal itu meningkatkan hybrid defense sebanyak 1, sekarang menjadi setiap 4 physical attack tambahan itu meningkatkan hybrid defense sebanyak 1. Pasif unik lifeline-nya di buff, sekarang efek ini hanya bisa diaktifkan setelah menerima damage dari hero lawan. Berikutnya ada Queen Swings di buff. Jadi mengoptimalkan pasifnya Queen Swings Demonize. Sekarang efek ini hanya aktif setelah menerima damage dari hero lawan. Berikutnya di penyesuaian battle spell ada Ice Retribution di nerf. Sedikit mengurangi kontrol dan potensi tarik ulur Ice Retribution. Movement speed yang dicurinya dikurangi. Yang sebelumnya 70 plus 2 dikali level hero turun menjadi 50 plus 2 dikali level hero. Berikutnya ada Vengeance di nerf. Beberapa fighter ofensif yang menggunakan Vengeance itu terlalu mengancam hero barisan belakang ya. Jadi Muntun mengurangi damage yang dipantulkannya. Untuk damage-nya dikurangi ya, yang sebelumnya 35% dari damage yang diterima sebelum pengurangan menjadi 25% saja dari damage yang diterima sebelum pengurangan. Oke guys, jadi itulah dia semua recap patch note original server yang sudah hadir di season 39 ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.